Halo, selamat datang kembali di channel kami teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, Mas David, untuk kali ini kita mau sharing aja ya. Ya, ini saya lagi mau fermentasi media yang mau saya pakai. Kebetulan kita pakai akar kadaka ya Mas Ya, David. ini untuk kali medianya ini. akar kadaka. Mas David, embernya digeser. Ya, nggak kelihatan. kayaknya mending kameranya ke sini deh. Nggak mau. Kayak gini aja lebih nyaman. Oke, akar kadakanya mau kita apain ini Mas David? Nih, akar kadakanya udah dibersihkan ya ini. Tadi udah sempat kita PP ya Pak yang ada di jemur. Ya, ini dijemur. Tadi udah terus sempat dijemur dibersihkan juga, dicuci, terus dijemur. Ini udah kering. Mamel lah ya, bukan terlalu kering, bukan. Nggak terlalu kering. Jadi setengah kering, setengah basah, ya. Pertengahan ya Mas. Kalau ini mau kita fermentasi. Tujuan kita fermentasi itu biar apa? Biar apa Mas David? Biar tanamannya nanti nggak gampang sakit karena bakteri. Oh, gitu. Jadi kita bunuh bakteri jahatnya dan jamurnya dengan bakteri baik. Oh, gitu. Ya, jadi biar mereka perang di dalam karung. Tapi ini ya, tentunya kalau misalkan kita mau fermentasi perlu diperhatikan mengkondisikan apa namanya ini ya? Apa? Yang kita fermentasi itu kedap udara. Oh, kedap udara. Jadi kita pakai plastik. Jadi ini pakai karung. Karung. Terus dilapisi dengan plastik. Kita dilapisi plastik lagi. Plastik yang besar. Ini bagian bawahnya juga udah diikat ya Mas? Ya. Mau lihat apa yang mau kita masukkan? Boleh. Ini harus dong kayaknya. Ya. Ini air sharing Mas David. Air dulu ya. Loh. Air. Ya, kita pakai airnya berapa ini Mas David? Kalau air sebenarnya bebas. Tapi kita pakai tiga ini kecil. Ini kecil ya. Cendong kecil ya. Cendongnya adikmu kok. Yang biasa dipakai mandi bayi lah. Bukan. Itu cukup untuk satu karung. Cukup untuk satu karung? Berapa tahu itu? 3. Oke, untuk ini gula ya? Ini gula pasir. Sebenarnya kita nggak harus pakai gula. Untuk apa ini Mas David kok gula pasir? Prinsipnya ini kan yang mau kita pelihara adalah bakteri. Yang baik. Ya. Jadi kita tambah makanan untuk bakterinya. Oh, jadi untuk makanan si bakteri baiknya yang kita tadi. Jadi bakteri usahakan berkarbohidrat yang penting. Jadi kalau misalkan mau pakai susu basi bisa, terus pakai tetes tebu bisa, pakai gula merah bisa. Kalau ini kita pakai gula putih. Karena yang gampang nyarinya ya. Ini kita kasih. Karbohidrat itu nasi termasuk enggak sih? Iya, tapi kalau nasi itu cenderung apa? Akan susah dikendalikan untuk jamurnya nanti. Soalnya kalau nasi sendiri kan kalau basi jadi jamur ya. Betul. Dan bau. Jadi kita pilihannya kita pakai gula pasir aja yang paling gampang nyari dan paling apa namanya ya? Paling adalah di rumah ya. Tentunya. Tentunya sering ada di rumah. Kita aduk biar kita campur. Itu untuk campuran kedua ya, air sama gula. Untuk karbohidratnya ya Mas David. Atau ini diminum udah manis kayaknya. Ini tadi saya kasih 4 sendok makan. 4 sendok makan. Bebas juga sebenarnya nggak ada batasan. Tapi kita kan biar ngepasin kantong aja. Oke. Biar nggak terlalu banyak. Ini memang harus diaduk dulu biar gulanya campur ya Mas sebelum kita tambahkan obat yang lain ya. Kalau ini untuk bakterinya yang kita pakai ini untuk fermentasinya. Fermentasinya kita pakai merek M21 ya Mas David. Bebas kalau misalkan pakainya apa, tapi yang kita pakai kita pakai ini dulu. Kita pakai berapa ini Mas? Sekitar berapa? Sebenarnya bebas juga karena ini kan semakin banyak nanti berarti kan jumlah bakteri yang sudah ikut akan semakin banyak. Kalau ini kita mau pakai 60 mili. Tutupnya ini 10 mili ya. Jadi 6 tutup ya Mas David? Iya, 6 tutup. Ini kecium dari sini baunya. Atau mau ditambah 100 mili deh. Kayak tape. 7 8. Kita nggak jadi pakai 6 teman-teman, pakainya 100 mili. 9 10 tutup nggih? Ya. Enggak. Ini kita pakai 10. Sebenarnya 6 aja nggak apa-apa. 5 nggak apa-apa. 6 aja sudah cukup sebenarnya. Cuma Mas Davidnya iseng aja tadi. Iseng aja. Kita pakai 6. Kita aduk lagi. Nah, warnanya udah seperti ini. Nah, warnanya coklat ya Mas. Coklat. Kayak apa namanya? Wanginya kayak tape.
kayak kena kecap. Kayak kena kecap. Tapi kayak tabe. Sekarang karena kita tadi tujuannya juga biar medianya nanti setelah kita fermentasi itu dipakainya sudah mengandung pupuk, kita tambahin pupuknya. Oke. Ini asam amino yang kita pakai ya. Asam amino. Kita pakai merek Ambition. Ya, kalau merek dagangnya bebas lah. Ini kita kasih satu tutup kira-kira 30 mili juga. Kira-kira 30 mili. Asam amino itu seperti halnya protein lah kalau di manusia. Jadi nanti membantu regenerasi untuk sel-sel yang rusak. Oke, siap. Semua ya, semua sel tanaman. Sekarang kita tambahkan untuk pupuknya. Pupuk daun ya? Ya. Nih, pupuk daunnya kita pakai Agivel yang hijau. Iya. Kenapa? Kita pakai. Ya. Pakai berapa ini mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja ya. 6 tutup. 60 mili nggak? Ya, kira-kira 60 mili. Untuk Agivel hijaunya kita pakai 60 mili. 6 tutup lah. Ya. Ini tadi kan kandungannya NPK ya. Yang tinggi nitrogennya 10%, kaliumnya 2%, dan fosfatnya 2%. Nitrogen itu fungsinya untuk membantu pertumbuhan. Kalau untuk fosfat itu biar batangnya kokoh, merangsang akar, batang, dan bunga. Kalau untuk kalium itu menebalkan daun, jadi biar daunnya nggak terlalu lemir, lepis, agak kaku ya mas. Biar daunnya agak kaku. Terus ini kita tambahkan yang ini juga ya, kalau ini NPK juga sih, tapi yang saya cari dari ini ada asam humatnya. Asam humatnya yang jadi biar kalau misalkan media sudah jadi nanti itu nggak cepet asam. Kita pakai 1 aja. Saya pakai 1 aja. 1 tutup. Asam humat. Ya. Ini juga ada NPK-nya. Jadi tadi selain Agivel kita tambahkan ini Microverti Magnet. Seumpama Agivelnya nggak kita kasih langsung ke Verti Magnetnya boleh mas? Sebenarnya boleh aja. Misalkan pakai Agivelnya aja tanpa ini juga boleh. Misalkan media tanpa fermentasi aja boleh kok, kita nggak ngelarang kan, itu hanya teman-teman semuanya, tapi kita sharingan tadi yang kita pakai ya. Jangan marah loh mas, saya kan cuma tanya. Nah kalau ini itu Microverti Energy, itu kandungannya unsur mikro, jadi vitamin lah kalau misalkan di manusia. Vitamin untuk tanamannya ya. Warnanya gelap. Ini saya tambah air sedikit ya buat nyuci tutupnya. Oke. Ada lagi nggak mas? Udah ya? Udah. Campurannya udah selesai. Nih, kayak gini. Coba. Ini nanti tinggal jadinya seperti ini. Hitam pekat. Baunya dibilang agak asem, ada manis-manisnya dari gulanya tadi. Nggak tahu lah. Asam-asaman dari Mas David. Nah sekarang kan belum mandi. Langsung aja kita masukin ke medianya. Ini tujuannya kira-kira gimana caranya itu biar merata. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa juga sih, misalkan ditaruh di yang datar gitu, tempat datar misalkan, terus di spray pakai sprayer itu bisa. Habis itu baru dimasukkan ke karung. Tapi kan kalau gitu basah. Daripada tangannya teman-teman kotor, kayaknya lebih gampang kayak gini. Tapi tujuannya untuk meratakan. Kalau meratakannya memang bagusan di tempat datar terus di spray. Kalau ini mungkin nanti. Jadi diler dulu ya mas? Apa ngarani diler? Gak apa-apa, pakai diler aja. Diler terus. Jadi kita apa Mas bahasa Indonesia ini diler? Ya ngono lah. Ya wes. Nah ini moga paham lah.
Jadi kan ini tadi kembali ya, tujuannya kita fermentasi itu untuk membunuh bakteri dan jamur di media. Jadi biar nanti tidak mengganggu tanamannya. Jadi ketika media ini kita pakai buat nanam, itu selain bakterinya sudah bersih dari jamur dan bakteri, itu juga sudah ada pupuknya. Jamur. Tapi jamurnya bukan untuk dimasak ya. Oke. Sudah ada pupuknya. Ini tadi kan kita masukkan. Ada asam aminonya, ada NPK-nya, ada mikronya, ada juga asam humatnya. Biar nanti tinggal pakai. Oke, ini tinggal ditali dengan rapat ya, Mas David. Kondisikan ini di kedap udara. Oke, jadi udaranya sebisa mungkin dihilangkan ya. Gimana caranya biar udaranya juga tidak berganti. Oh gitu ya. Tapi karena biasanya kalau misalkan perlakuan fermentasi itu akan ada gelembung udara, jadi ininya tidak usah terlalu kempes. Dia kempes, tapi talinya agak tinggi. Kendur. Jadi nanti kalau misalkan ada gas yang tekanan tersebar gitu ya Mas David, itu dia nggak pecah, tekanan dianya nggak meledos atau tidak meledak. Bener nggak sih Mas? Oke, ini tinggal dibuang. Simpan. Kita simpan kira-kira 5 hari. Oke, 5 hari. Maaf ya Mas, aku bercanda loh. Aku marah. Oke, Davidnya marah. Oke, udah kita simpan. Udah. Nanti untuk pemakaiannya biasa ya Mas? Ya biasa. Tinggal pakai untuk mau media. repotting boleh, yang baru aklim dari botol boleh. Yang penting untuk media tanam anggreknya. Udah Mas, pergi sana. Oh sudah. Saya mau nyimpen ini. Mas Davidnya nggak mau. Jangan ganggu aku. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Kita simpan di sini. Iya Mas David. Yang penting tidak terpapar sinar matahari. Nggak boleh kepanasan ya? Nggak boleh kepanasan. Jadi kalau misalkan menyimpannya, usahakan agak tempat yang teduh. Yang teduh. Ya. Lembab? Boleh. Boleh lembab. Boleh. Yang penting tidak terlalu panas. Nggak terlalu panas atau kena sinar matahari langsung ya teman-teman. Ini saya mau bikin adonan lagi untuk karung kedua. Untuk karung kedua. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman semuanya untuk sharing kali ini ya. Semoga videonya bermanfaat. Amin. Saya sama Mas David pamit undur diri dulu. Terima kasih. Dadah.